Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Safira. Kalian bisa panggil aku Risma. Nah, di sini aku mau ngajak kalian sedikit membahas tentang situasi COVID-19 nih, yang berkaitan tentang perubahan perilaku kesehatan masyarakat di situasi COVID-19. Bagaimana sih? Jadi bisa dibilang di saat ini situasi COVID-19 di negara kita ini cukup darurat ya teman-teman. Sudah banyak kasus yang terjadi, korban meninggal dan lain sebagainya, yang membuat masyarakat Indonesia cukup khawatir dengan kondisi Indonesia saat ini di situasi COVID-19. Nah, situasi COVID-19 ini tuh juga membuat sedikit perubahan perilaku kesehatan tepatnya ya di masyarakat Indonesia. Perubahan ini bisa dibilang cukup signifikan karena bisa dilihat sekarang perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Indonesia tuh sudah berubah menjadi lebih baik. Mungkin ini bisa dibilang positifnya situasi saat ini, tapi kita tidak bisa mengatakan hal ini baik ya, karena situasi darurat COVID-19. Nah, aku mau bahas sedikit nih bareng sama teman-teman tentang perubahan perilaku apa aja sih yang berubah di sekitar kalian. Kalau aku mau berbagi cerita tentang lingkunganku. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat di lingkunganku tuh berubah cukup signifikan, di mana masyarakat yang sebelumnya tidak mau cuci tangan, di sini tuh mereka cuci tangan secara rutin, bahkan memakai hand sanitizer, menggunakan masker dan lain sebagainya. Mereka juga menerapkan contoh-contoh lain di perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin teman-teman tahu ya, sekarang di tempat-tempat umum pun banyak yang sebelumnya belum ada tempat cuci tangan atau hand sanitizer, sekarang banyak, setiap sudut ada hand sanitizer. Nah, di lingkunganku sendiri nih teman-teman, gerbang masuk di desaku itu ditutup pagar, atau setiap orang yang masuk dicek panasnya dulu dan diberikan hand sanitizer sebelum masuk ke daerahku. Untuk keluar pun hal yang sama, jadi kita tuh dicek secara berkala. Kemudian dilarang masuk untuk orang yang tidak menggunakan masker, seperti itu. Mungkin di lingkungan kalian juga beda ya, ketentuan-ketentuan di lingkungan kalian. Mungkin ada yang benar-benar 100% stay at home. Nah, kalau di lingkunganku nih teman-teman, sebenarnya lingkunganku ini bisa dikatakan cukup desa atau masih desa ya, dimana masyarakatnya tuh satu sama lain kenal dan bahkan gotong royongnya tuh masih kental. Satu sama lain tuh saling memberikan mungkin kita saling bertukar makanan, bertukar baju dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya cukup bisa dikatakan susah untuk hanya di rumah saja seperti itu. Tapi masyarakat di sini sangat-sangat menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Mereka sudah bercuci tangan setelah keluar dari rumah, selalu membawa hand sanitizer, memakai masker kemana-mana, dan sudah mengurangi aktivitas luar, tapi memang belum bisa dikatakan 100% di rumah saja. Nah, selain perubahan perilaku kesehatan berupa perilaku hidup bersih dan sehat yang berubah, selain itu juga situasi COVID-19 ini mempengaruhi kondisi mental dari masyarakat Indonesia. Salah satu yang bisa kita lihat adalah kondisi psikomatis. Nah, sebenarnya kondisi psikomatis itu apa sih? Kondisi psikomatis atau gangguan psikomatis merupakan penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi bertambah parah. Depresi dan stres merupakan salah satu penyakit mental yang dapat menyebabkan gangguan psikomatis. Umumnya, orang yang memiliki gangguan psikomatis akan merasakan keluhan atau sakit fisik yang dipengaruhi oleh kondisi mentalnya. Misalnya, saat seorang mengalami penyakit mental, mereka tidak jadi nafsu makan, pusing, mual, dan lain-lain. Nah, salah satu faktor penyebabnya yaitu stres dan rasa cemas yang berlebihan. Penyakit-penyakit yang dapat ditemukan di gangguan psikomatis ini sendiri bisa berupa
kondisi ini tuh cukup mempengaruhi kondisi mental masyarakat Indonesia ya teman-teman, dimana situasi Indonesia yang darurat ini membuat banyak orang yang khawatir, yang berubah menjadi rasa takut, cemas, bahkan stres yang berlebihan karena mungkin takut keluarganya terjangkit, takut diri sendiri terjangkit, dan takut sakit, dimana mereka juga merasakan kondisi-kondisi yang bisa berarah kepada kondisi atau gangguan psikomatis itu sendiri. Nah, aku mau cerita nih sama teman-teman contoh-contoh atau beberapa kasus yang aku temukan di lingkungan sekitarku. Mungkin ini bukan kasus yang besar atau kasus yang parah, tetapi bisa sedikit menjadi contoh kita semua di sini. Yang pertama yaitu aku pernah bertemu dengan seorang di lingkunganku, ya salah satu tetangga ya. Beliau cukup concern atau cukup khawatir dengan keadaan di COVID-19 ini, dimana beliau itu sangat-sangat khawatir dengan kesehatan beliau karena beliau memiliki riwayat penyakit dan beliau takut ketika berhadapan dengan virus atau lain-lain sebagainya. Dan beliau ini salah satu orang yang pemikir atau cemas, dan ketika situasi ini terjadi dan bertambah parah seperti sekarang, beliau cukup kebingungan sendiri karena saking takutnya dengan penyakit ini. Beliau setiap hari memakai masker, cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat tuh semuanya sebenarnya dijalankan. Tetapi beliau terlalu khawatir dengan keadaan saat ini. Jadi setiap hari beliau tuh melihat berita, mengecek keadaan tubuh dan lain sebagainya. Tapi karena terlalu khawatir itu sendiri, akhirnya berubah menjadi penyakit jantung. Jadi memang sudah punya riwayat penyakit jantung, tetapi penyakit jantungnya ini akhirnya parah, maksud saya kumat dan menjadi penyakit yang parah. Tetapi ketika dirawat di rumah sakit, sebenarnya dokter mengatakan bahwa penyebabnya yaitu mental atau pikiran beliau yang terlalu terusik atau terlalu mengkhawatirkan kondisinya di situasi COVID-19. Selanjutnya kita lanjut ke contoh kedua. Ini juga terjadi di sekitar lingkunganku dan terjadi pada temanku sendiri. Nah, dia ini memang dari awal orangnya cukup sangat up to date dengan situasi COVID-19 ini. Dia selalu membuka berita, selalu membuka halaman-halaman yang membahas tentang COVID-19 ini. Hanya saja yang dia cari di berita adalah hanya berita yang negatif, seperti orang yang tertular, kemudian penyebaran yang cukup bertambah parah, kemudian banyak orang yang terkena dan banyak yang akhirnya meninggal dunia atau korban yang meninggal dunia. Berita-berita yang dilihat tuh hanya seputar berita-berita seperti itu. Dia tidak melihat berita-berita yang positif seperti sembuhnya korban sembuh, total korban sembuh, atau penanggulangan COVID-19, atau bahkan pencegahan, seperti apa pencegahan COVID-19 sehingga kita tuh tidak tertular penyakit. Jadi hanya berita-berita yang membuat dia khawatir yang dilihat, sehingga akhirnya kekhawatiran itu berubah menjadi kecemasan dan stres yang berlebihan karena takut terkena COVID-19 ini atau terkena virus corona. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi karena beberapa hari sebelum virus ini mulai menyebar, dia sempat sakit, yaitu sakitnya pun cukup sama dengan COVID-19, seperti gejalanya tuh batuk, pilek, mungkin sesak nafas, dan susah bernafas lain sebagainya. Jadi dia sangat ketakutan ketika COVID-19 ini kondisinya seperti saat ini. Nah, akhirnya kemarin tidak lama ya, gangguan dia pun juga terkena gangguan psikomatis, di mana dia mulai ketakutan yang berlebihan sehingga membuat tubuhnya tuh sakit.
dari mulai pusing, terus batuk juga, pilek, panas dan lain sebagainya. Mulai berdampak pada fisiknya karena yang dikarenakan kekhawatiran yang berlebihan atau kecemasan terkait dengan COVID-19. Nah, teman-teman sebenarnya banyak sekali cara yang mungkin di berita-berita sampaikan atau bahkan para ahli-ahli telah sampaikan, banyak banget cara untuk kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu cara mencegah penularan COVID-19. Nah, banyak cara lain juga untuk mencegah COVID-19 ini. Jadi, aku pribadi berharap kalian tidak khawatir berlebihan dan cemas berlebihan, karena sebenarnya pikiran-pikiran seperti itu juga dapat membuat kalian sakit atau membuat fisik kalian itu menurun keadaannya. Jadi mari kita sama-sama menjaga tubuh kita tetap sehat dengan pencegahan atau tips-tips yang diberikan oleh para ahli. Salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sekian nih teman-teman, gimana kalau di lingkungan kalian? Oke guys, sekian nih kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman yang udah aku alami di situasi COVID-19 ini. Gimana pembahasan kita kali ini? Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak, dan aku harap semua orang di Indonesia tetap sehat di kondisi COVID-19 ini dan situasi Indonesia membaik dan terbebas dengan COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.